Engkau Allah yang Maha Hadir saat ini bersama-sama dengan kami di tempat. Kerinduan kami untuk dapat hidup layak di hadapan. Pimpin kami, pimpin setiap kami ya Bapa, sehingga kami kedapatan tidak bercela di hadapan. Jikalau ada hal-hal yang mengganjal pikiran kami, baik kepada Engkau maupun kepada sesama kami, mohon belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang di hadapan. Kami percaya para malaikat surga bersama-sama dengan kami memuji menyembah Allah yang Maha Kudus, Raja di atas segala raja, Tuhan kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita puji, kita sembah Dia di dalam kekudusan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Muliakan
kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Di hari yang penuh berbahagia ini Tuhan, di mana setiap orang, setiap umat-Mu di seantero dunia ini, kami merayakan, memperingati akan hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih atas perkenanan Tuhan yang Tuhan boleh izinkan kami hadir di tempat ini untuk kami mau bersama-sama memaknai Natal yang sudah Tuhan izinkan kami boleh alami hingga pada saat ini. Bapa, setiap kami yang hadir Engkau mengenal kami Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Setiap motivasi kami Tuhan, setiap keberadaan kami dalam hati, pikiran, dan tindakan kami, ketika Engkau dapati Bapa ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon kiranya dikuduskan dan dilayakkan kami, sehingga kiranya di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh dilayakkan dan dikuduskan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bermundang Roh Kudus bekerja di tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami, dan memampukan setiap kami yang Tuhan percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kurapan yang berasal daripada-Mu itu yang terjadi saat ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kasih. Biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Bapa begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Dia mengirimkan putranya yang tunggal untuk mengambil rupa sebagai manusia dan memberikan kepada kita contoh bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Dia lahir untuk kami. Yeah.
kita yang percaya akan memperoleh keselamatan kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian persembahan dari kakak Keisha dan juga kakak Ina. Kami persilahkan. Luar biasa kesaksian mereka kepada Tuhan, jangan memberi sembarangan. Amin. Mungkin kita tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi dari pandangan Tuhan tidak ada satu yang tersembunyi. Jadilah kita Kristen sejati, Kristen yang indah di mata Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan rela meninggalkan tahta kursi. Dia adalah Allah yang mati di
yang maha mulia. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada kita, Dia rela merendahkan diri, bahkan mengosongkan diri, mengambil rupa yang hina, mengambil rupa seorang anak manusia. Tuhan, begitu besar kasih karunia, begitu besar anugerah-Mu. Siapalah kami ini Tuhan, kalau bukan karena anugerah-Mu semata kepada kami ini akan binasa. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Kau rela meninggalkan tahta suci
besar akan kasih-Mu bagi kami. Kau telah rela mengerniakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini dalam kehinaan, dalam kerendahan, untuk menyelamatkan setiap kami orang yang berdosa. Hari ini kami memperingati akan hari kelahiran-Mu Tuhan. Engkau datang ke dunia yang kami rayakan setiap tahun untuk terus mengingatkan pada setiap generasi demi generasi bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah datang ke dunia sebagai juru selamat umat manusia, sebagai putra Natal yang terus kami peringati, kami rayakan setiap tahun. Tetapi biarlah ketika kami merayakan, memperingatinya Tuhan, kami boleh mendapatkan makna yang sesungguhnya, sehingga kami sadar persis kedatangan Tuhan ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kehidupan kami, kehidupan saya, dan setiap kami orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih di hari yang bersukacita ini Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menaungi setiap kami, Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya terarah dan terfokus kepada pemberitaan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan dalam setiap kami ketika Engkau perkenankan kami hadir pada saat ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan pembacaan firman dan perenungan kami pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga apa yang disampaikan kiranya itu semua sesuai dan seluruh dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami semua yang sudah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu bersukacita dan bergembira hari ini karena Tuhan masih izinkan kita untuk boleh bersama-sama merayakan akan hari Natal di tahun 2020 ini. Ya, Tuhan memperkenankan saya dan saudara kita masih boleh ada saat ini. Dan hari ini semua orang percaya di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula setiap kita yang hadir di tempat ini. Nah, dalam perenungan khusus untuk GSKI Gereja Suara Kebenaran Injil, tema sentral yang diambil di Natal tahun 2020 ini adalah menyongsong masa penantian. Ya, itu tema sentral yang diangkat oleh Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil adalah menyongsong masa penantian. Kalau orang Manado bilang batapis, ya, no? Atau dalam artian kan, jadi kalau misalnya kita menanam padi dan sudah ada hasilnya, sudah akan diolah menjadi bahan makanan berupa beras,
tentu akan digiring dan akan digiring, diproses untuk dipisahkan mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak digunakan. Nah, seringkali kan kalau ibu-ibu tentu hal ini sudah merupakan sesuatu yang tidak asing lagi. Kalau dulu suka menampi tapis beras, tapi kalau sekarang kan udah canggih, udah nggak perlu tapis beras, tinggal beli langsung dicuci karena udah bersih. Ya, tapi kalau dulu kita harus menampi. Nah, dalam saat kita menampi ada bagian-bagian yang ketika kita angkat dia akan terbawa oleh angin, dan atau misalnya dia akan tersendiri dan itu harus dibuang karena tidak dibutuhkan. Itu adalah masa penampian. Dan untuk masuk dalam hal itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika sudah menghasilkan padi, kita melihat padi, dia harus diproses lagi untuk mengambil hasil yang dibutuhkan. Nah, kiranya juga itu menjadi perenungan itu yang mau disampaikan kepada setiap anggota jemaat, bahwa kita masuk dalam masa-masa penampian. Situasi dan keberadaan dunia ini ya sudah bukan lagi akan lebih baik, tetapi situasi dan keberadaan dunia ini akan lebih jahat, akan lebih banyak lagi tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi. Nah, kalau kemarin dan sampai sekarang kita masih menghadapi apa yang disebut dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak ketakutan terjadi. Saat inilah proses Tuhan menampi saya dan saudara, memproses saya dan saudara sejauh mana iman, keyakinan, percaya kita kepada Tuhan. Ya, sejauh mana. Tetapi itu masing-masing kita mempunyai proses. Nah, ada pemikiran banyak bahwa Januari sudah selesai karena katanya sudah ada vaksinnya, sudah akan dibagikan vaksinnya. Tetapi ya belum tentu sudah kita akan nyaman dan aman, karena ada begitu banyak proses yang tadinya perekonomian banyak mandek dan itu akan mulai lagi, ya. Tetapi juga proses yang akan terjadi akan kita lewati. Ya. Orang membunuh, banyak tempat menjadi kurang, orang membuka industri banyak yang tutup dan lain sebagainya, otomatis terjadi pengurangan. Di mana? Nah, ketakutan ini itu adalah suatu proses dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, melainkan percaya saja kepada Tuhan, jangan takut. Ini menjadi pergumulan kita semua. Ya, itu adalah tema sentral yang mau disampaikan dari sinode untuk menjadi perenungan di tahun 2020 ini, khusus kepada jemaat GSKI Suara Kebenaran Injil, dan tentunya juga menjadi perenungan untuk kita semua. Ya, tinggal berapa hari lagi? 7 hari lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, tentu lagi ada proses, katanya proses lagi yang baru akan kita hadapi. Nah, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu khawatir, tetapi kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, apapun masalah yang akan kita hadapi, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Walaupun kelihatan kehidupan kita bukan lebih baik. Banyak kesaksian Alkitab, hamba-hamba Tuhan seperti siapa yang paling kita melihat? Ayub. Ya, ya benar ya, Ayub ya. Dalam kehidupan yang tadinya luar biasa, tapi ketika mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan, seakan-akan kehidupannya sudah selesai. Ya, hartanya habis, anak-anaknya habis. Ya, apalagi yang habis? Keluarganya, harta, bahkan teman-teman, sampai istrinya pun hampir menutupi.
Tetapi apakah Ayub meninggalkan Tuhan? No, tidak. Dia tidak bertahan di dalam Tuhan. Dan dalam keyakinan yaitu Tuhan terus menjaga dan apa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, kita bukan menantikan materi duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, tapi kita menantikan harta yang sesungguhnya Tuhan persiapkan buat saya dan saudara. Apa itu harta yang sesungguhnya buat saya dan saudara? Langit baru, bumi baru, perkenan Tuhan kita bisa masuk ke dalamnya. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Ya, karena kita selalu diingatkan bahwa kita berada di dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Tetapi banyak yang sudah mencintai dunia, sudah tidak rindu lagi pulang ke tempat. Sama seperti, ya saya contohkan aja seperti kita yang merantau. Orang Manado yang sudah ada di Batam, ya sudah menikmati Batam dan sudah merasa memiliki Batam dan sudah tidak mau pulang lagi ke kampung halaman. Banyak kan yang jadi seperti itu ya. Contoh-contoh seperti itu ya. Sudah tidak rindu lagi kampung halaman. Nah, kampung halaman kita sebagai orang percaya apa? Langit baru, bumi baru. Pertanyaannya, adakah di antara kita sekarang ini yang punya kerinduan besar untuk pulang ke rumah Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Nah, itu adalah perenungan kita sesuai dengan jadi tema. Tapi saya mengambil sekarang ini adalah subtema. Subtema yang saya mengambil adalah orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak terang. Kita baca sama-sama dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 13. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 13. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Bunyinya demikian, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, kembali tentu kita kembali kepada konteks bahwa hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka kita sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan Natal. Cuma jadi pertanyaan buat saya dan saudara, kira-kira apa makna Natal untuk kita tahun ini? Apa makna Natal buat saya dan saudara di tahun ini? Nah, bila pertanyaan ini ditanyakan kepada anak-anak, kemungkinan besar mereka akan menjawab bahwa Natal ini kita akan ada pohon Natal, ada lampu yang berkelap-kelip. Natal ini kita akan tampil pakai baju baru. Ya, ada pakai baju baru? Atau Natal ketika kita tanya kepada anak-anak, Natal ini berarti kita akan berlibur. Natal ini kita akan ada bikin kue Natal di rumah masing-masing. Ya, seringkali pemaknaan. Atau misalnya Natal ini kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan teman-teman. Pertanyaan yang sama ditanyakan,
Apakah makna Natal ini? Kalau tadi ditanyakan kepada anak-anak, misalnya makna Natal ini ditanyakan kepada pelayan Tuhan atau pengurus gereja, pasti seringkali juga akan muncul bahwa Natal ketika banyak aktivitas. Natal di mana pengurus gereja harus mempersiapkan diakonia dan lain sebagainya. Natal adalah bagaimana kesibukan acara di sana dan di mana-mana. Itu makna. Nah, pemaknaan dua contoh tersebut yang ketiga, apa makna Natal? Di tahun ini ditanyakan kepada anak-anak, jawabannya kemungkinan seperti tadi. Nah, apa makna Natal ketika ditanyakan kepada pengurus gereja atau orang pelayan Tuhan? Bisa jadi maknanya seperti itu, ya. Adanya banyak kesibukan di Natal, meningkatnya pelayanan dan lain sebagainya. Nah, selain kedua contoh tersebut, ada juga berbagai pengalaman dan pemahaman tentang Natal berbeda berdasarkan konteks, berdasarkan situasi. Itu pemaknaan. Jadi masing-masing memberikan pemaknaan tentang Natal, tergantung sudut pandang kita masing-masing. Ya, bisa diikuti ya, bisa diikuti. Nah, secara umum saya mengatakan bahwa secara global Natal dapat disimpulkan sebagai pengulangan tradisi. Tangkap ya, jangan salah tangkap ini ya. Pengulangan arti tradisi atau kebiasaan dalam bahasa Latin disebut traditio, diteruskan. Adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Suatu tradisi yang dilakukan, kan kita merayakan Natal bukan sekarang ini aja kan. Kita sudah merayakan Natal tahun 2019, 2010 dan seterusnya. Tergantung seberapa jauh kehidupan kita berada sekarang ini. Ya. Oke, dapat ikuti ya. Nah, hal ini biasanya jadi tradisi. Kenapa disebut seperti itu? Itu terjadi biasanya apabila ada suatu komunitas yang sama, ada kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama untuk hal ini terus dilakukan, atau kebudayaan, waktu atau agama, ya. Nah, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi. Informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis ataupun dengan lisan. Dapat ikuti ya, kita akan melihat ini apa sih makna Natal buat saya dan saudara, apa yang bisa menjadi perenungan buat kita sebagai orang percaya. Dan informasi ini merupakan sesuatu hal yang penting, sehingga sebab kalau informasi ini hilang baik secara tertulis atau lisan, maka akan punahlah tradisi atau ya kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, misalnya kalau di Manado Natal begini, kebiasaannya adalah tanggal 1 Ten hampir semua sudah mempersiapkan konang, semua sudah disiapkan. Dulunya ya kan, jadi semua sudah persiapkan, udah piaraan sampai gede-gede untuk dibantai di hari Natal. Dan itu menjadi kebiasaan. Kenapa itu menjadi kebiasaan? Karena ada komunitas yang sama, agama yang sama, mayoritas menjadi kebiasaan. Beda lagi pula kan kalau kita laksanakan di tanah Melayu ini kan, ya kan beda lagi kebiasaannya ya. Bagaimana kita memaknai ketika kita berada di tempat beda dari komunitas yang ada. Nah, sekali lagi, jadi informasi itu baik secara lisan dan tertulis itu diwariskan. Ketika diwariskan itu akan diteruskan dan itu akan terpelihara. Ya, akan dapat ikuti ya. Itu tentang tradisi atau kebiasaan. Jadi yang dasar tentang informasi. Nah, ketika kita bicara informasi Natal, apabila informasi yang salah, itu akan menjadi sesuatu tradisi yang salah tentang pemaknaan tentang Natal. Paham ya? Tetapi kalau kita memberi informasi yang benar tentang Natal, maka itu akan menjadi pemaknaan yang positif bagi kita orang-orang yang percaya.
Sehingga kalau pemaknaan Natal di mana kita memaknai bahwa Yesus datang ke dunia karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga Ia telah mengodaikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memaknai pemaknaan itu karena Allah mengasihi saya dan saudara. Ya, karena Allah mengasihi saya dan saudara, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya. No, kalau tidak percaya bagaimana jawabannya? Ya, itu menjadi perenungan. Ya, dan kalau informasi ini tertanam persis kepada setiap orang, maka tidak ada yang dikatakan murtad. Ya, malah dia akan berjuang terus tahun demi tahun untuk lebih hidup benar di dalam Tuhan. Ya, kembali dari dalam makna pengantaran tadi, saya mengantar orang yang menerima Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Nah, mengapa dikatakan demikian? Apakah, sekali lagi, apakah makna Natal hanya sekedar tradisi atau pengulangan semata? Tentu apabila ini menjadi suatu tradisi atau pengulangan semata, tentu kita mengkerdilkan esensi atau arti atau hakikat atau inti atau pokok dari Natal. Kalau kita hanya melihat ini suatu pengulangan, ya, menjadi satu tradisi yang tiap Desember, tiap tanggal 25 kita lakukan perayaan Natal, tetapi maknanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu apa? Sudahkah betul-betul itu memaknai bahwa Yesus itu datang dalam kerendahan, Dia lahir dikatakan di dalam kandang yang hina? Sudahkah itu melekat menjadi bagian dalam kehidupan? Ada kerendahan dalam kehidupan kita, ya? Ada mau melakukan karya ketika Dia datang mengasihi. Ya, kita lihat ya. Selanjutnya dalam ayat 9 di situ dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Jadi ayat 9 terang yang sesungguhnya. Pertanyaannya, adakah terang yang tidak sungguh? Adakah terang yang palsu, yang datang, atau terang yang dibuat-buat? Jadi terang yang sesungguhnya telah datang, ya, telah datang kepada setiap orang. Nah, Yesus Kristus yang kita aminkan sebagai bayi Natal adalah terang itu. Yesus Kristus yang kita aminkan sebagai bayi Natal adalah terang itu. Jadi terang yang sesungguhnya telah datang menerangi setiap orang. Nah, Yesus Kristus yang kita aminkan sebagai bayi Natal adalah terang itu. Terang dunia. Ia adalah terang yang menerangi manusia yang hidup dalam kegelapan dosa. Sebagai terang yang menunjukkan jalan hidup menurut kehendak Allah, lepas dari belenggu dosa. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita jujur mau katakan bahwa seringkali perayaan Natal seperti merayakan terang yang palsu. Ya, kenapa saya katakan? Jadi bukan, kalau paham ya, ayat 9 dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Ya. Nah, dalam kehidupan Kristen kita jujur mau katakan bahwa seringkali perayaan Natal seperti merayakan terang yang palsu, bukan terang yang sesungguhnya. Ya, kita silakan dapat mengartikan masing-masing bagaimana kalau kita balik kepada tradisi tadi. Tradisi yang Natal kita kumpul keluarga, tradisi yang Natal kita kumpul komunitas, ya, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa perlengkapan saya kaya, kebutuhan di dapur saya banyak, gorden saya baru, dinding cat rumah saya cat baru, ya, tetapi hati kita, pikiran kita tidak baru di dalam Tuhan, ya, ya, hanya sekedar tradisi. Jadi terang yang palsu, kelihatan wah seperti saya hari ini pakai jas tampil di depan,
yang saya lihat dari sini semua bersinar dengan gemerlap masing-masing, ya. Tetapi sudahkah itu juga dalam terang betul-betul kita menghayati makna Natal itu, terang yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Sudah. Oke, selanjutnya. Nah, hal ini disebabkan kecenderungan kita lebih mementingkan atau menunjukkan sisi materi daripada spiritual. Ya, ada yang lain kan mengatakan bahwa pas mulai Desember bulan pertama itu masa-masa Advent, ya? Masa-masa minggu pertama, minggu Advent, minggu kedua. Apa itu maksudnya? Harusnya kalau kita mendalami, kita masa-masa mempersiapkan diri, masa-masa mempersiapkan perenungan untuk menyambut sang bayi Natal, sang terang itu, sang juru selamat itu. Tetapi di masa-masa Advent itu yang kita siapkan adalah siapkan kue, siapkan baju baru, siapkan rumah yang bagus. Tetapi masih bermarah dengan orang lain, masih suka berdusta, masih suka memfitnah, masih suka mencemooh dan lain-lain sebagainya. Bukan perenungan bahwa kita sementara untuk supaya terang itu bercahaya dalam kehidupan kita. Terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke dalam dunia. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Sehingga kita merayakan Natal bukan merayakan terang yang palsu, tetapi terang yang sesungguhnya yang sudah datang ke dalam dunia. Ya. Nah, mengutamakan perkara-perkara fana atau dari itu. Jadi kita kebanyakan mengutamakan perkara-perkara yang fana. Bukan bagaimana kita mengutamakan apa kehendak Bapa. Kehendak Bapa kepada kita adalah bagaimana kita hidup sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus. Ini hanya gambar ya. Tapi itu adalah suatu model yang terutama bagi kita orang yang percaya. Ya, itulah terang yang sesungguhnya. Kita menjadi anak terang, sehingga dimanapun kita pergi dan berada, cahaya Kristus itu nampak. Ya, seperti Yesus kita nampak, kita hadir, sehingga damai Natal ketika kita hadir dimanapun membawa damai, membawa sukacita. Bukan ketika kita hadir membawa pertengkaran, membawa kehancuran. Nah, kalau kita membawa damai, membawa kehancuran, itu berarti perayaan Natal yang palsu. Bukan perayaan Natal yang sesungguhnya, yang menerangi saya dan saudara. Selanjutnya, tradisi yang dilakukan berulang-ulang di setiap tahun telah terkontaminasi oleh perilaku kita yang merayakan Natal tanpa menyertakan makna yang sesungguhnya tentang kelahiran Kristus, Sang Mesias. Dan mungkin kita yang berada di dalam ruangan ini, tapi kalau saya lihat di dalam ruangan ini tidak ada, di luar sana ada. Kalau ada paling sebagian besar, ya, di luar sana. Nah, momentum Natal ini berbagai. Setiap momentum Natal, ya, sekali lagi, ini kita membedakan antara tradisi. Setiap momentum Natal ini berbagai gelar diberikan kepada Yesus. Setiap momentum Natal, apa gelar yang diberikan kepada Yesus? Anak domba Allah, Raja Damai, Juru Selamat, dan lain sebagainya. Ya, nah orang Batak terus mengulanginya tahun demi tahun. Periode demi periode, dekade demi dekade, dan seterusnya. Pertanyaan bagi kita sekarang, apakah kelahiran Kristus yang kemudian diberi berbagai gelar itu memberi arti dalam makna yang signifikan bagi kita sekalian? Dia Raja Damai, dia ada domba Allah. Makanya setiap Natal kan selalu ada yang disebut. Tiap tahun itu kan masih kan, dia adalah Raja Damai, dia adalah anak domba Allah. Maka ada pembacaan seringkali diulang terus setiap tahun, diulang terus setiap tahun. Ya, tetapi menjadi pertanyaan itu bukan salah. Tapi pertanyaannya, sudahkah itu memberikan satu makna yang signifikan dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang ada? Sudah berapa tahun kita merayakan Natal? Apakah makna Natal itu
itu yang hakiki, yang sesungguhnya, esensi Natal itu yang sesungguhnya, atau hanya tradisi aja setiap tahun kita lakukan. Kalau tradisi tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Jadi suatu pengulangan dan mengulang. Sedangkan waktu kita tinggal sebentar lagi. Apakah kita akan mengulang terus tanpa ada satu perubahan yang hakiki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ya, bayangkan Bapak Ibu, ya, hanya karena satu orang, ya, sejati. Tapi karena hanya satu orang kita dipulihkan dan dimenangkan. Satu orang. Siapa dia? Putra Natal yang kita rayakan. Coba kita bayangkan, saya dan saudara, ketika kita betul-betul memaknai akan makna Natal, berapa orang kita yang ada dalam ruangan ini? Ketika kita menghadirkan terang itu, pasti bangsa dan negara kita tidak akan bergontok-gontokan. Pasti tidak akan terjadi perang di mana-mana. Pasti tidak akan terjadi perkelahian antara keluarga dan lain sebagainya. Ketika kita memaknai makna Natal yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya, ya, hanya satu orang kita bisa dimenangkan, kita dipulihkan. Siapa dia? Model kita. Kenapa satu orang saya katakan? Karena dia 100% manusia. Yesus itu datang ke dunia bukan Tuhan. Dia datang ke dunia 100% manusia. Dia masih berdarah, dia masih sakit, merasakan malu dan lain sebagainya, tetapi dia mengerjakan tugas yang Bapa berikan sampai selesai. Sampai selesai. Apa tugas yang Bapa berikan buat saya dan saudara? Apa yang Tuhan Yesus berikan tugas buat saya dan saudara? Apa dalam Matius terakhir dikatakan? Pergi, buat. Pergi. Ada yang boleh coba minta tolong? Pergi jadikan mereka muridku dan baptislah. Oke. Pertanyaannya, tugas ini diberikan Ibu Gembala, pergi. Tugas sampai disebut atau murid-muridnya tidak, tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberikan tugas pergi jadikan mereka muridku. Murid mengikuti guru apa yang diajarkan dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan hanya kepada pendeta, bukan kepada gembala, bukan hanya kepada pengurus gereja, tetapi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, tugas yang sama diberikan buat kita, menjadi terang, sehingga Natal yang sesungguhnya, Natal yang benar, bukan Natal yang palsu yang kita rayakan, tetapi Natal yang sesungguhnya. Kita merayakan kelahiran Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia telah hadir di dunia ini. Dan karyanya telah nyata. Pertanyaannya, karya apa yang kita buat di dalam Tuhan ketika kita ada sampai sekarang? Sudah adakah kita membuat karya di dalam Tuhan? Sudah adakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Sudah adakah kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Atau setiap hari kita hanya memikirkan kehidupan yang nyaman? Setiap hari kita hanya bagaimana memikirkan memenuhi kebutuhan daging kita? Bukan berarti itu tidak boleh, tidak. Tetapi semua yang Tuhan percayakan buat kita, buat saya dan saudara, mari kita gunakan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga yang berkelebihan tidak akan merasa berkelebihan, yang berkekurangan tidak akan merasa kekurangan. Itu firman Tuhan katakan. Kepada setiap kamu yang diberikan lebih tidak akan berkelebihan, kepada kamu yang kurang tidak akan kekurangan. Apa? Karena kita percaya Bapa akan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Nah, ayat 10 di situ dikatakan, boleh tolong satu orang baca ayat 10. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Puji Tuhan. Ayat 10 dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang dimaksud dengan terang dunia adalah masyarakat secara keseluruhan. Jadi ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang dimaksud dengan terang dunia adalah masyarakat secara keseluruhan yang terorganisir dan bekerja terlepas
dari Allah, firman dan pemerintahan. Dapat dipahami ya, ulang. Yang dimaksud dengan terang dunia adalah masyarakat secara keseluruhan yang terorganisir dan bekerja terlepas dari Allah, firman dan pemerintahannya. Dunia ini tidak akan pernah mengakui Kristus, tetapi akan bersifat acuh tak acuh atau memusuhi Kristus dan Injilnya hingga kesudahan zaman. Yakobus 4 ayat 4. Nah, bagi Yohanes dunia adalah lawan terbesar dari juru selamat dalam sejarah keselamatan. Dunia ini adalah lawan terbesar. Kenapa kita ini hanya sementara di dalam dunia ini? Ya, bagaimana Yesus datang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dia lahir dalam satu rangkaian penyelamatan, lahir ke dunia, dia menderita, melakukan karya-karya penyelamatan, dia menderita di kayu salib, mati, dikuburkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Tujuannya adalah apa? Untuk mengembalikan saya dan saudara kembali kepada rancangan Allah yang semula. Rancangan Allah dalam kehidupan kita semula adalah segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Itu adalah rancangan. Nah, kita tarik lagi ke belakang ketika Taman Eden. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Ketika dosa pun menyentuh manusia, ya, kehidupan yang bisa berkomunikasi dengan Bapa, ya kan, secara bertatapan, ya, mendengarkan instruksi, mendengarkan perintah dan lain sebagainya. Dan kehidupan mereka di Taman Eden itu adalah kehidupan yang sudah disiapkan semuanya oleh Bapa. Tetapi karena kekerasan hati manusia, maka mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Menjadi rusak hubungan Allah. Karena ketika Bapa berjalan-jalan di taman, memanggil Adam dan Adam bersembunyi karena kenapa? Dia telah melakukan hal yang tidak benar, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi rusak hubungan. Nah, Yesus datang untuk mengembalikan rancangan itu, kehidupan di mana kita bisa terbangun hubungan yang intim dengan Bapa. Ya, bagaimana? Dan ketika dia datang, ini adalah proses dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus sudah selesai di kayu salib untuk saya dan saudara, tetapi kita diberikan tugas yang untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara secara gratis, sehingga kita bisa diizinkan ketika kita mengerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, kita diizinkan bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Rindu nggak kita masuk ke langit baru, bumi baru? Amin. Tentu setiap kita itu adalah kerinduan yang terbesar dalam setiap kehidupan kita. Kita jangan terlena dengan keberadaan dunia sekarang ini yang menawarkan. Ya, seakan-akan akan ada pemulihan-pemulihan, yang seakan-akan dunia akan semakin edan, dunia akan semakin rusuh. Ya. Belum alam semakin ganas, banyak terjadi kebakaran, banjir dan lain-lain sebagainya. Ya. Belum krisis ekonomi. Sekarang sudah banyak kita lihat anak-anak menentang orang tua dan lain-lain, kejahatan-kejahatan moral yang terjadi, menunjukkan bahwa akhir semakin dekat. Pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk masuk ke dalamnya? Ketika tiba-tiba besok lonceng itu berbunyi, sudah siapkah saya dan saudara? Sehingga hari ini ketika kita merayakan bersama akan terang Natal, ya, kita merayakan hari Natal, mari kita merayakan ini bukan hanya sebagai satu tradisi, tetapi kita memaknai hakikat yang esensi yang sesungguhnya daripada perayaan Natal. Bagaimana kita menghayati benar bahwa dalam kerendahan Yesus sudah datang ke dunia untuk saya dan saudara, untuk keselamatan saya dan saudara. Jalan telah diberikan buat saya dan saudara. Mari jangan kita keraskan hati kita dalam setiap kehidupan kita, melainkan mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan, semestinya lah kita telah memperkenalkan, bahkan menyatakan kehadirannya di dunia ini melalui
pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga dunia yang tidak mengenalnya akan mengenalnya. Sebenarnya saya dan saudara yang sudah sekian lama percaya merayakan Natal, kitalah yang harusnya memperkenalkan. Ya, firman Tuhan ayat 10 kata, terang itu telah ada, dia datang kepada milik, tapi miliknya tidak mengenalnya. Dan siapa yang akan memperkenalkannya? Tugas itu ada di saya dan saudara. Terang itu ada di saya dan saudara. Mari kita nyatakan terang itu dimanapun kita pergi dan berada. Kasih Tuhan kita nyatakan dimanapun kita pergi dan berada. Mengenalnya melalui pola hidup kekristenan kita, yaitu hidup kudus, tak bercela, ikut Yesus dan pikul salib dengan mengerjakan keselamatan yang telah diberikan buat saya dan saudara secara gratis. Nah, kita melihat ayat 10 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Secara transparan mengoreksi hidup kekristenan kita di dalam merayakan Natal, sekaligus mengingatkan kita untuk terus berupaya mengembalikan tradisi ini kepada menguatkan sisi spiritual, yang mengingatkan saya dan saudara sekarang ini untuk mengembalikan tradisi-tradisi yang sudah saling kepada sisi spiritual, sisi bagaimana kehidupan kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang terutama ketika kita merayakan Natal, kita menghayati dengan kesungguhan bahwa Yesus di tempat kemuliaannya, dia telah rela merendahkan dirinya datang ke dunia ini untuk saya dan saudara. Mari kita merenungkan, dan itu menjadi bagian makna yang ada, sehingga setiap tahun benar kita harus merayakan setiap tahun, agar setiap generasi demi generasi ini tidak akan melupakan bahwa 2000 tahun yang lalu pernah datang ke dunia juru selamat, tapi dia akan datang kembali bukan lagi sebagai juru selamat, tapi dia akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Yang tidak percaya, tentu kita akan tertinggal. Maukah kita tertinggal di dalam bumi ini dan hangus terbakar yang abadi? Haleluya. Hidup kekristenan dalam merayakan Natal sekaligus mengingatkan kita untuk terus berupaya mengembalikan tradisi ini kepada menguatkan sisi spiritual, terutama kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak kita, generasi selanjutnya. Mari jangan kita manjakan anak-anak kita dengan materi-materi. Jangan untuk butuh anak, dia nak kasih handphone, kita canggih di mahal-mahal 2 juta, 3 juta, kasih anak untuk bermain, hanya untuk menutupi dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Mari kita lakukan pendidikan yang benar, ya, sehingga mengembalikan tradisi merayakan Natal yang sesungguhnya. Sehingga mulai dari generasi yang kecil, anak-anak kita mereka dibina, dididik, sehingga menjadi tradisi yang benar, sehingga mereka dewasa, mereka tetap memaknai esensi yang benar bagaimana kita merayakan Natal. Kiranya sukacita dan damai Natal akan melingkupi setiap kita, saya dan saudara, sehingga kita mengambil makna, apa makna Natal saya di tahun 2020 ini. Ketika Tuhan izinkan, kita bersyukur hari ini ya, kita masih boleh terkumpul di tempat ini. Saya dengar, maaf saya suka bilang-bilang Manado karena dulunya banyak komunikasi Facebook dengan orang-orang Manado. Jadi di sana informasi banyak bahwa gereja-gereja pun sekarang tidak melakukan ibadah Natal bersama-sama. Mereka di sana tidak diizin. Ya, bayangkan, saudara, ini makna Natal ini menjadi perenungan kita, menjadi tanda awas buat saya dan saudara. Kalau kemarin kita bisa berpesta pora, tetapi sekarang juga walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak, tapi masih tetap saya lihat tetap ada batu 2-3 ekor ya kan, untuk merayakan. Nah kemarin waktu tapi kita tidak masuk dari itu, tapi menjadi perenungan bahwa dunia ini bukan semakin baik ke depan. Mari kita memaknai Natal dengan sungguh, sehingga kita bisa memaknai dan kita boleh diberikan kekuatan baru, semangat yang baru untuk masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Kita akan tetap melangkah dalam Tuhan, apapun tantangan yang akan kita hadapi. Kita tidak perlu melihat masa lalu, tidak ada orang yang benar. Firman Tuhan berkata bahwa di muka bumi ini semua orang telah Roma berapa itu? Berbuat dosa. Tetapi ketika hari ini engkau mengambil komitmen di dalam Tuhan, kita tidak perlu melihat lagi kekurangan yang ada. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi hari ini Tuhan tidak melihat Anda masa lalu. Ketika hari ini engkau mengambil komitmen, Tuhan, engkau adalah terang Natal, engkau adalah damai dan sukacita. Aku mau hidup untuk menjadi terang. Aku
mau hidup sungguh di hadapan Tuhan, maka mari berangkat. Dan mari berbenah diri. Bukan mudah, berat, tetapi kita harus terus berjuang sampai menitiskan darah. Ya, Tuhan Yesus itu untuk dia sampai kayu salib, dia itu doa pun sampai berjuang sampai itu hanya doa. Ya, kesungguhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Mari kita lebih sungguh-sungguh, aku jadi kita lebih sungguh-sungguh selama ini, sehingga damai Natal akan senantiasa menyertai kita semua, dan kita akan mengatakan shalom, shalom untuk setiap orang, shalom untuk setiap keluarga, shalom bahkan sampai musuh kita yang menyakiti kita, yang mengkhianati kita akan katakan shalom, damai Natal menyertai kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih buat setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Ketiga hari ini kami, tepatnya tanggal 25 Desember tahun 2020, Tuhan izinkan kami kembali merayakan Natal. Mampukan setiap kami untuk memaknai Natal yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menyadari bahwa Yesus bayi Natal itu adalah terang dunia, dan Tuhan merindukan setiap kami yang Tuhan percayakan untuk meneruskan pekerjaan keselamatan yang ada kami menjadi terang untuk keluarga kami, terang untuk di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah pekerjaan komunitas kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kita boleh mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Amin. Ya, Yesus adalah contoh, jadi kedatangannya di dalam dunia sebagai model bagi kita orang percaya bagaimana kita harus hidup benar. Contohilah Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati dan menolong Bapak dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan ada penyerahan anak pada hari ini. Mohon waktu sebentar karena ada keluarga yang akan menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Ya, tapi ini diwakili oleh keluarga dan orang tua karena Bapak lagi kerja di kapal, jadi lagi di pelayaran, tapi kita tidak bisa menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Kami mengundang untuk keluarga. Kami minta tolong untuk pengurus gereja, Ibu Rismawati untuk ke depan. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur. Keluarga boleh datang. Ya, pokoknya anaknya agak aktif, jadi kita sabar. Naikkan syukur.
puji Tuhan. Ya mohon saudara bantu dalam doa karena memang anaknya agak aktif ya. Tapi kita mau serahkan dia kepada Tuhan. Oh dia adalah milik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk keluarga, untuk orang tua, untuk oma yang dikasihi Tuhan, mengakui bahwa Jericho Walewangko adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua, dan orang tua kiranya berjanji menjaga, merawat, mendidik Jericho Walewangko ke jalan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, pada hari ini hamba datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan Jericho Walewangko ke dalam tangan-Mu. Keluarga menyatakan bahwa dia adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biar kiranya turun berkat pertolongan, penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan, dalam pertumbuhan Jericho Walewangko ya Bapa. Bapa berdoa meminta malaikat Mikael, malaikat perang, menyertai perjalanan
atas setiap ibadah dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, apapun yang ada di dalam Tuhan pasti diberkati dan dilindungi Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Boleh foto? Ya, oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati keluarga yang adalah bagian dari keluarga GSKI Jemaat Yesus Kristus. Bapak Ibu, di bawah ada persembahan syukur Natal. Kiranya Bapak Ibu rindu memberikan persembahan syukur untuk Natal. Saudara boleh mengambil amplop yang ada di bawah. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya. Terima kasih Ibu Gembala, terima kasih Bapak Gembala. Terang sesungguhnya telah hadir bersama kita, amin. Apakah saudara dan saya menerima terang itu, amin. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman supaya kita turut segambar dengan Allah Bapa masuk ke dalam rancangan semula. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk firman Tuhannya. Saat ini kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan Tuhan melalui gereja GSKI Yesus Kristus. Kami persilakan untuk memberikan ke kotak yang di depan, baik persembahan ataupun ucapan syukur ataupun persembahan khusus. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Puji Tuhan. Sekali lagi gembala, keluarga dan seluruh pengurus gereja jemaat mengucapkan selamat buat keluarga yang menyerahkan anak mereka ya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kerinduan Tuhan agar supaya kita semua diselamatkan. Biarlah
terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan ya yang setia melayani Tuhan. Jangan pernah kendor, tetaplah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudari yang telah datang beribadah di hari Natal bersama kami. Ya, banyak juga yang sudah pulang kampung, tapi biarlah sukacita Natal itu tidak hanya berlaku di bulan Desember, tapi kita akan terus merenungkan makna Natal seumur hidup kita. Yesus datang bukan hanya untuk melakukan karya penyelamatan, tapi dia menjadi contoh bagaimana orang Kristen harus hidup yang sebenarnya. Biarlah kita mengenakan hidup Tuhan Yesus. Amin. Kita bukan hanya memuji dia, memuliakan dia lewat mulut, tapi kita harus menghidupi dia dalam segala tindakan, perilaku, pikiran, dan hati kita harus serupa dengan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya kayaknya mendengar kerinduan keluarga gembala untuk bernyanyi. Ya, jadi saya mau mengundang sebelum tutup. Kalau ada yang mau nyanyi boleh selesai ibadah boleh ya. Saya mau undang mama saya, ya ada Keisha, Kenneth, dan Bapak Gembala suami saya. Boleh maju ke depan. Kami mau memuji Tuhan. Ibu Lilis bisa main? Bukan dengan kekuatanku.
Tuhan. Dalam membangun pekerjaan Tuhan tidaklah mudah. Dalam melayani jiwa-jiwa tidaklah mudah bagi kami. Tapi kami berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu kapanpun Tuhan bisa memanggil kami. Jikalau tugas kami sudah selesai. Dan harapan kami biarlah kiranya kami dapat menjadi teladan. Menjadi teladan bagi Bapak Ibu. Kami belum sempurna, kami masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi kami punya satu tekad perjuangan untuk kami mencapai kesempurnaan itu. Sekiranya masih Tuhan beri kesempatan kami untuk bisa menyelesaikannya. Jadi kami mohon buat Bapak Ibu, topang kami dalam doa, dukung kami dalam doa, karena perjuangan untuk menjadikan manusia serupa dengan Yesus itu sangat tidak mudah. Kami harus melewati begitu banyak tantangan. Kami harus rela pikul salib, rela menderita, dan sebagai manusia itu tidak mudah. Karena itu kami mohon Bapak Ibu tetap berdoa untuk kami, agar kami bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana Yesus hidup. Kami gembala juga keluarga bisa mencontohkan itu kepada saudara. Akhirnya kami ucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Gembala yang kami kasihi, juga Oma dan juga keluarga. Begitu banyak yang telah Bapak Ibu lakukan bagi kami, dan mohon maaf jika kami para pengurus ataupun jemaat bisa memberikan dukungan yang terbaik bagi Ibu. Biar Tuhanlah yang langsung memberikan dukungan kepada Ibu. Juga kami mengucapkan selamat hari Natal untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang setelah ibadah Natal ini ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau berkunjung ke rumah keluarga, atau mau menikmati kue di rumah saya. Kebetulan ada kue Ibu Elis di rumah saya. Kita akan menikmati bersama-sama. Nanti bisa, ini sudah tidak live kan? Sambil buka PO. Oh ya. Selamat hari Natal, Feliz Navidad. Kita nantikan menjadi bersama-sama. Silakan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga bersama kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan dan penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan datang segera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat. Kita bisa salam